Di bulan Oktober ini, hujan mulai turun lebih sering. Kehidupan yang baru akan segera dimulai. Di tray semai ini, kami hanya menggunakan sekam bakar. Atau kalau kalian punya media tanam, kalian bisa langsung menggunakan media tanam. Atau kalian juga dapat menggunakan kokopit. Untuk kali ini, kami ingin menyemai edamame. Dan masa tumbuh edamame kurang lebih sekitar 2 bulan. Target kami, akhir tahun kita dapat menikmati edamame. Dan kami juga nggak lupa buat menyemai pakcoy. Karena pakcoy ini merupakan salah satu sayuran yang paling kita sering konsumsi. Mudah dipanen dan mudah juga perawatannya. Dan dalam 14 hari, kalian sudah bisa memanennya. Kalau mau mengikuti aturan menyemai, seberapa dalam sih bibitnya? Prinsipnya kalau dalam aturan itu 3 kali dari ukuran bibit. Jadi kalau misal bibit 1 cm, berarti kalian tanam sedalam 3 cm. Sebagai contoh, pakcoy ini kan bibitnya kecil. Kalau kalian taruh terlalu dalam, mereka nggak akan kuat buat ngedorong ke atasnya ketika untuk bertumbuh. Kita juga menyemai kale, karena kale itu merupakan salah satu tanaman perennial dan mereka bisa bertahan dalam waktu yang cukup lama dan bisa dikonsumsi selama daunnya terus bertumbuh. Kale juga banyak mengandung antioksidan. For the fact, 1 cup kale mengandung lebih banyak kalsium daripada 1 cup susu. Dan kalau kalian lihat di satu lubang tanam ini kami menyemai 4-5 benih. Kenapa? Karena kami ingin memaksimalkan kale yang dapat bertumbuh. Karena sepengalaman kami, kale ini di sini agak termasuk lumayan susah tumbuh. Jadi antara benihnya dibawa sama semut atau memang kurang cocok. Tapi memang biasanya tumbuhnya bisa sampai di atas 80%. Makanya kami menyemai 4-5 benih di satu lubang tanam. Pada dasarnya, belajar bertanam mirip dengan belajar memasak, tentang bagaimana eksperimen dan mengolah rasa, dan melakukan pengamatan dan interaksi. Sebagai pintu permaculture, mengembangkan kemampuan pengamatan adalah esensial. Dengan mengamati pola alam dan sosial, kita dapat menggunakannya dalam karya desain. Kita perlu tahu bagaimana alam ini bekerja bersama alam. Seringkali, kita bekerja dengan sistem yang kompleks. Meskipun hanya sebuah kebun kecil, tapi sebetulnya dapat sangat beragam dengan berbagai interaksi. Kacang merah kami sudah merambat ke atas pohon sorghum. Sekarang Dilan lagi panen bayam nih. Ini merupakan benih bayam yang udah kita simpan dari tahun lalu. Dan karena ini sudah memasuki musim penghujan, maka menumbuhkan bayam itu sangat mudah sekali. Bahkan dalam waktu 2 minggu bayam sudah bisa dipanen. Kenapa kami memanennya dengan gunting, tidak dengan diangkat akarnya? Karena dalam 1 minggu lagi kita bisa panen kembali.
Seperti yang kalian lihat, kami sedang mengukur untuk bed baru untuk menanam bunga. Kenapa bunga? Nanti akan kami jelaskan alasannya. Dan di sini kami menggunakan metode tanpa gali. Jadi kami hanya mengukur lahannya dan mengalasinya dengan kardus. Karena kardus dapat terdegradasi, tapi terdegradasinya cukup lama. Oh iya, kalian juga jangan lupa copotin plastik dan klip yang ada pada kardus. Karena ini tidak digali, makanya rumputnya kami alasi dengan kardus, sehingga rumputnya tidak tumbuh menembus tanah yang ada di atasnya. Dan kami juga menggunakan jerami yang sudah kering sebagai alas utamanya. Dan pupuk kandang ditaruh di atas jerami, atau kalian punya kompos, kalian dapat menggunakannya. Dan kami juga menggunakan sekam bakar agar aerasi tanahnya tetap terjaga. Tanaman bunga ini kami dapatkan dari ladang lama kami. Apabila kalian ingin mengadopsinya, kalian dapat langsung menghubungi Instagram kami. Salah satu alasan kenapa kami tanam bunga, agar ekosistem taman kami tetap terjaga, dan kami juga dapat mengundang lebah-lebah baik. Dan cacing merupakan salah satu binatang yang paling baik untuk tanah. Akan kami gunakan sebagai apa bunga ini? Kalian dapat menunggu di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.